Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amal kebajikan seseorang, meskipun amal tersebut telah sampai pada puncak yang tertinggi dalam kategori dan derajat sebuah ibadah dan ketakwaan seseorang, namun ternyata nilainya belum sebanding atau membuat kita pantas untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya untuk sekedar tinggal di dalamnya. Surga Allah itu tidak ubahnya seperti sebuah lautan yang penuh, sedangkan amal seorang hamba tak lebih hanya bagaikan setitik air dari lautan yang penuh tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan dan mengisyaratkan pesan agar seseorang tidak sombong karena amal kebajikan yang diperbuat, karena hakikatnya seseorang bisa masuk surga bukan karena amalnya. Lantas bagaimanakah cara kita bisa masuk ke dalam surga Allah? Bagaimanakah supaya Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang memiliki potensi atau kesempatan besar untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itulah yang sesungguhnya menjadi tiket bagi kita untuk masuk surga, sedangkan amal kebajikan adalah uang yang digunakan untuk memperoleh tiket yang bernama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang ahli ibadah yang seluruh hidupnya hanya diisi dengan ibadah kepada Allah. Ia hidup di puncak bukit di sebuah pulau yang dikelilingi oleh samudra yang luas. Di lereng bukit itu ada sebuah mata air dan sebuah pohon delima yang atas izin Allah mata air itu selalu mengalir dan tidak pernah kering. Pohon delima itu pun selalu berbuah tanpa mengenal musim. Pada saat ia lapar, haus dan ingin berwudu, maka ia pun akan turun bukit untuk kemudian minum, berwudu dan makan buah yang tersedia. Kemudian setelah itu ia melanjutkan beribadah kepada Allah. Dalam doanya ia memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan bersujud, serta memohon agar tubuhnya tidak rusak oleh ulat hingga hari kiamat.
Setelah 500 tahun kehidupannya, tibalah waktu kematiannya. Doanya pun dikabulkan Allah, dan jasadnya pun tetap utuh hingga waktu perhitungan tiba. Tibalah saat pertanggungjawaban si ahli ibadah. Allah berfirman kepada malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam surgaku karena rahmatku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah ini merasa tidak percaya. Ia merasa telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun dan ia ingin masuk surga dengan amalnya. Ahli ibadah itu pun berujar, bagaimana dengan amalku ya Rabb? Allah tetap berfirman seperti sebelumnya, dan manusia itu pun bertanya hal yang sama sampai 3 kali. Allah lalu berfirman, baiklah malaikat, hitung amalnya. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata timbangan amal dari si ahli ibadah tersebut masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mata yang telah ia gunakan selama hidupnya. Allah pun berfirman kepada malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam neraka karena amalnya. Sang ahli ibadah itu pun segera menyadari kesalahannya. Dia segera memohon ampun dan berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Allah pun mengabulkan permohonan hamba tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah dari kisah tersebut adalah dalam kehidupan ini tak jarang kita merasa telah banyak berbuat baik karena Allah, sehingga kita merasa bahwa perbuatan baik yang banyak itu akan menjadikan kita seorang ahli surga. Padahal kenyataannya, untuk sebuah nikmat mata saja tidak sebanding dengan ibadah kita selama 500 tahun secara terus-menerus. Lalu, jika memang tidak bisa cukup memasukkan kita ke surga, mengapa harus ada hisab? Sahabat yang insya Allah mendapat rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal soleh ini sebagai syarat atau perantara untuk memperoleh rahmat Allah itu. Jadi jika tidak mengajukan amal soleh yang dikerjakan selama di dunia, tentu kita tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan kalimat dalam hadis, amal seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, yang mengandung maksud bahwa seluruh amal kebajikan kita jika ditaruh di timbangan tidak akan bisa memasukkan pemilik amal tersebut ke dalam surga. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi insya Allah kita akan bisa meraih posisi demi posisi yang ada di surga dengan amal, karena tingkatan di surga itu berjenjang sesuai dengan kesenjangan amal di antara manusia. Oleh karena itu, tujuan utama memiliki investasi amal kebajikan yang banyak supaya kita dapat meraih keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, sehingga dengan rahmat tersebut kita pun menjadi orang yang pantas masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.